Teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Agenda rutin Balsak untuk bulan ini kita mau membicarakan tentang Jalaluddin Rumi, salah satu tokoh yang bisa diterima di dunia barat dan di dunia timur kayaknya. Kali ini kita menghadirkan Ustadz Nur Jabir sebagai Jubir Rumi kan ya. Sebagai Jubir Rumi, nanti Jabir yang Jubir Rumi, ada rimanya itu. Akan mengulik tentang Jalaluddin Rumi gitu. Mungkin kita bicara tentang ini dulu, Ustadz, dasar dulu lah. Sebenarnya siapa gitu Jalaluddin Rumi ini? Mungkin Ustadz bisa menjelaskan secara kronologis singkat biografi Jalaluddin Rumi itu. Monggo silakan saya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman sekalian. Saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk masih berada di bulan Ramadan, mencicipi hidangan ruhaniyah. Enggak apa-apa. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim tujuan kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih banyak kepada masjid yang mengundang saya di toko buku Balzac. Membicarakan Rumi, dan mungkin berlebihan kalau disebut jubir ya, dan karena banyak peneliti Indonesia juga yang mahir dan meneliti tentang Rumi. Saya kebetulan penerjemah Mas Gita. Penerjemah aja, Tuhan kasih kesempatan untuk menerjemah kitab Masnawi. Alhamdulillah sudah jilid 3 sudah terjemahin, setelah progres jilid keempat. Mungkin kalau biografi ya, teman-teman bisa googling sebenarnya, dan beliau lahir di, ada yang mengatakan 1208, ada yang mengatakan 1206, dan memang Rumi ini diperebutkan di 4 negara. Karena waktu itu disebut Persia Besar. Persia Besar itu Rumi lahir di Balkh. Waktu itu masih bagian Khurasan Besar. Ada 3 kota yang menjadi kota pengetahuan, salah satunya adalah Balkh. Beliau lahir di sana. Dan sekarang ini Balkh itu di orang-orang setidaknya ada 3 negara yang mengklaim. Afghanistan bilang Afghanistan, Iran bilang ya, Balkh itu bagian dari Iran, Tajikistan mengatakan dia juga bagian dari Balkh. Nah, sehingga peringatan Rumi itu diperingati di 3 kota ini. Jadi masing-masing mengklaim mereka milik Rumi, dan karena beliau berakhir wafat di Konya, nah Turki juga mengklaim Rumi milik kami. Jadi ini satu tokoh yang kemudian diperebutkan 4 negara, dan masing-masing buat ininya film dokumenternya. Oh, okay. Ya, dokumenternya. Dan ya, dulu disebut Persia Besar, dan Persia masih menguasai khususnya di bidang pengetahuan. Karena itu Rumi meskipun beliau di umur 11 ya sudah masuk Konya, dan kemudian sampai wafat beliau di Konya, akan tetapi tulisan-tulisannya semuanya Persia. Hanya sebagian kecil bahasa Arab, dan ada juga sebagian kecil bahasa Turki, tapi semuanya adalah berbahasa Persia. Ayah beliau, Bauldin Walad, memang tokoh besar di Balkh pada saat itu. Beliau dididik sejak kecil dengan baik oleh ayah Rumi, dan selain seorang faqih, ayahnya dia juga seorang mufti dan seorang guru mursyid.
Jadi memang seorang sufi ayahnya. Nah, cuma pada saat itu ada clash dengan raja pada saat itu sehingga ayahnya diusir, harus keluar dari Balkh. Nah, sehingga beliau membawa anaknya yang waktu itu Rumi, ada sejarah mengatakan ada yang mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan masih 11 tahun, beliau dibawa keluar sampai keliling masuk ke ini Tabriz, dan kemudian dari situ masuk ke Jazirah Arab, kemudian kembali lagi, lalu kemudian ke Konya. Di waktu beliau ke Tabriz itulah di sana ketemu dengan seorang sufi besar, Attar. Nah, Attar ini akrab dengan ayahnya. Nah, Attar ini yang memprediksi, beliau bilang kepada ayah Rumi bahwa anak ini nanti yang akan tersohor di dunia dan mengalahkan kebesaran dirimu. Jadi beliau bilang sama ayahnya waktu itu Rumi masih berumur 11 tahun. Nah, kemudian ada undangan ini sebenarnya untuk ayah beliau untuk bisa menetap di Konya. Nah, akhirnya beliau memutuskan untuk menetap di Konya dan jadi Rumi dibawa ke Konya pada saat itu. Jadi persoalan tinggal di Konya itu karena ada permintaan satu syekh dari Konya agar ayah Rumi ini Bahauddin Walad masuk ke Konya untuk mengajarkan pada saat itu ilmu-ilmu pengetahuan Islam. Nah, disitulah Rumi dididik oleh ayahnya. Jadi Rumi ini mungkin karena ayahnya juga tahu ya bahwa nanti anaknya ini akan menjadi seorang sufi besar. Dia dididik dengan baik, disiplin luar biasa, hingga Rumi berumur 25 tahun. Saat umur beliau 25 tahun, ayahnya meninggal, mangkat. Nah, kemudian diasuh oleh masih murid ayahnya, namanya Muhakkik Tirmizi. Nah, ada yang mengatakan Muhakkik Turmuzi, ada yang mengatakan Muhakkik Tirmizi. Dan beliau juga mengasuh Rumi khususnya dalam ranah sufi, dalam ranah tasawuf. Nah, dia melanjutkan perkataan ayahnya bahwa Rumi, mungkin kau sudah menguasai semua pengetahuan ayahmu, tetapi masih ada satu pengetahuan yang kau belum kuasai. Nah, ini Rumi terus bertanya-tanya, ini apa sih yang satu ini? Dia belum menemukan jawabannya hingga di umur 40 tahun beliau ketemu Syams Tabriz. Nah, Syams Tabriz ada yang mengatakan waktu itu umur Rumi 40 tahun, Syams ada yang mengatakan umurnya sudah 60 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun, tapi ini sudah terpaut jarak umur yang cukup jauh. Di mana Rumi pada saat itu ketika umur 40 tahun dia sudah menjadi seorang besar. Dia seorang rektor, mufti, kemudian mufti itu adalah seorang yang semua orang bertanya-tanya tentang hukum-hukum agama disebut seorang mufti. Dia juga seorang pengajar tentunya dalam ranah tasawuf. Nah, tapi yang membuat Rumi terkenal sekarang ini ketika ketemu Syams. Dan disinilah dia ingat perkataan gurunya Muhakkik Tirmizi, masih ada satu pengetahuan yang belum kau peroleh. Nah, ternyata pengetahuan itu adalah ketika gurunya ini berhasil membuat Rumi meninggalkan semua yang dia miliki. Dia tinggalkan rektornya, dia tinggalkan sebagai seorang mufti, dan dia menjadi seorang darwish. Darwish ini satu sekte sufi, aliran sufi yang dia lebih saya selalu mencontohkan kalau teman-teman suka film kungfu. Ada satu aliran kungfu yang pengemis, kelompoknya itu kelompok pengemis. Mungkin teman-teman tahu aliran kungfu. Nah, sufi darwish seperti itu. Dia menjadi sufi yang menanggalkan seluruh jubah-jubah kebesaran gitu, dan itu kemahiran seorang gurunya Syams Tabriz. Jadi gurunya ini juga seorang sufi darwish. Sufi darwish itu lebih banyak menghabiskan waktu di jalan. Di jalan dia berkelana mengembara hanya untuk mencari murid.
Jadi itu. Jadi dulu tradisinya guru nyari murid. Guru nyari murid. Nah, sekarang kebalik ya, murid jadi guru. Nah, karena murid jadi guru, makanya banyak yang mengaku-ngaku guru. Nah, dulu enaknya dulu guru yang nyari murid. Jadi guru ini, seorang guru itu selalu mencari murid yang bisa membahasakan bahasa batinnya. Kalau dalam tradisi sufi selalu ada dua pasangan ya. Ada sufi yang seorang mursyid yang dia lihai dalam pengalaman batin, tapi tidak lihai dalam mentransfer pengalamannya. Nah, biasanya sufi begini, mencari seorang murid yang bisa menangkap batinnya dan setelah itu dia mentransfer bahasanya. Nah, Syams sangat menantikan Rumi, makanya di buku Syams Tabrizi, judulnya Maqalote Syams, di sana Syams mengatakan bahwa saya sudah mengucapkan salam 15 tahun sebelum saya ketemu Rumi. Itu kata Syams. Jadi saya sudah mengucapkan salam 15 tahun sebelumnya, sebelum saya ketemu Rumi. Jadi betapa Syams ini mengidamkan seorang Rumi ya, menjadi dia orang yang bisa menampung bahasa batinnya dan kemudian membahasakannya itu dalam bahasa manusia. Manusia keseharian maksudnya. Dan menurut saya Syams berhasil menenggelamkan Rumi dalam lautan makrifat, dan tentu tidak mudah ya seorang guru untuk bisa menenggelamkan seorang murid yang seperti Rumi, yang pada saat itu sudah orang besar luar biasa, seorang rektor, seorang mufti, dikunjungi banyak orang. Dia menjadi satu tokoh yang semua menjadi tempat rujukan pertanyaan, dan ya karena Rumi seorang yang punya kapasitas luar biasa, dia tergoncang dengan satu pertanyaan dari Syams. Jadi banyak kisah tentang pertemuan dua orang besar ini, tetapi menurut saya yang bisa membuat Rumi taklid dan ikut kepada Syam itu karena satu pertanyaan. Karena mungkin kita beda ya, kita orang yang tidak disibukkan dengan pertanyaan-pertanyaan, tapi Rumi karena dia seorang yang punya gejolak batin di dalam dirinya, tentu ketika dia menemukan satu pertanyaan yang dia tidak bisa jawab, tentu dia akan bergelora untuk menemukan jawabannya. Dan pertanyaan itu adalah ketika untuk pertama kali Syams bertemu Rumi, dan pada saat itu Rumi sedang mengajar ke orang-orang awam di pasar. Jadi salah satu kebiasaan Rumi adalah mengajarkan kepada orang-orang awam. Jadi ini salah satu kerendah hatian Rumi ya. Jadi beliau rektor pada saat itu, tapi dia mau mengunjungi pasar gitu, melayani pertanyaan orang di pasar. Itu salah satu bentuk pelayanan sosialnya Rumi pada saat itu. Nah, ketika dia berada di pasar itulah Syams menggunakan momen itu. Dia hadir sebagai seorang darwis. Seorang darwis itu biasanya dia memakai pakaian yang ya seperti pengemis, gitu, seperti pengemis. Nah, ketika sesi pertanyaan, Syams bertanya kepada Rumi, wahai Rumi, yang mana lebih tinggi makomnya? Apakah Rasulullah atau Bayazid Bastami? Nah, spontan Rumi menjawab, ya pasti Rasulullah. Oke, kalau Rasulullah memang lebih tinggi makomnya, kenapa dia tidak pernah mengungkapkan kata-kata seperti Bayazid Bastami? Subhani ma'azama sya'ni, maha agungnya aku dan maha agungnya, maha sucinya diriku, seperti perkataan Halaj anal haq. Nah, kenapa Rumi tidak pernah mengatakan, kenapa Rasulullah tidak pernah mengatakan itu? Nah, pertanyaan ini yang menggoncang Rumi dan dia selalu merengek untuk menjadi murid Syams. Seperti itu. Nah, di situ singkatnya, Mas Kip, sehingga beliau rela menjadi seorang muridnya Syams. Artinya emang titik baliknya Rumi yang kita kenal sekarang itu saat bertemu dengan Syam ini. Iya, betul. Kalau boleh diceritakan akhirnya gimana? Apa istilahnya? Rumi apakah berhasil membujuk Syam untuk dia menjadi muridnya?
Ya, dua orang ini seperti justru yang paling menginginkan sebenarnya Syams ya. Cuma Syams tahu bagaimana metode untuk Rumi ini ikut dia dengan cara meruntuhkan egonya. Tadi meruntuhkan egonya. Jadi jadi waktu dia merengek, Syams sengaja untuk menjauh. Dia menjauh sehingga ada kisah ini. Kalau teman-teman akrab dengan kisah-kisah Rumi, ada kisah yang Rumi disuruh membeli arak oleh Syams. Rumi. Nah, kisah ini tidak lain adalah untuk meruntuhkan ego yang ada pada Rumi sebagai seorang rektor, sebagai orang besar dan seterusnya. Nah, makanya ada syair, sebenarnya saya mau bacakan insya Allah di kesempatan ini tentang satu ghazal, yang ghazal ini merekam pertemuan Rumi dengan gurunya Syams. Jadi situ ada kata-kata ketika Rumi merengek untuk menjadi murid, Syams bilang begini, kau belum gila, kau belum layak dengan rumah ini. Jadi kau belum gila, kau belum layak ini. Nah, kegilaan ini maksudnya, kegilaan itu adalah ketika dia mau meninggalkan semua ini ya, jubah kebesaran yang dia miliki. Jadi Syams ingin mengatakan, kalau ikut saya harus jadi darwish. Gitu. Jadi kalau ikut saya harus jadi darwish, harus melepaskan semua kemelekatan jubah ini ya, kebesaran yang dia miliki saat ini. Dan itu berhasil, dan pertemuan antara Syams dan Rumi itu tidak lebih dari, ada yang mengatakan 1 tahun 2 bulan, ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 1 tahun setengah, kira-kira hanya sekitar itu. Jadi betapa singkat sebenarnya pertemuan Syams dan Rumi, tetapi pertemuan singkat itu bisa membuat karya yang kita nikmati sekarang ini, gitu, karya besar. Tapi begitulah sebenarnya guru sejati. Guru sejati itu tidak pernah membuat muridnya terpenjara oleh dirinya. Jadi guru sejati itu adalah ketika dia tahu muridnya sudah bisa berjalan, dia akan melepaskan. Dia akan melepaskan. Makanya dalam kisah pertemuan Syams dan Rumi itu ada 2 kali perpisahan. Jadi perpisahan pertama itu ketika dia sudah bersama Rumi selama 6 bulan, dia berpisah, dia menjauh gitu. Karena dia berpisah itu pertama karena murid-muridnya iri kepada Syams. Karena setelah ketemu Syams, Rumi tidak mau yang lain. Dia hanya mau Syams. Bahkan ya begitulah mungkin keterpesonaan ya. Jadi dia bahkan meninggalkan keluarganya pada saat itu hanya untuk menemani Syams Tabriz. Nah, jadi karena ada iri yang luar biasa dari murid-muridnya, akhirnya dia pergi menjauh selama 6 bulan. Nah, disitulah lahir karya ghazal. Jadi Ghazaliyat Diwan Syams itu, disitulah melahirkan karya ghazal. Itu pertemuan Rumi dengan Syams untuk pertama kali. Nah, karena pada saat itu dahaga Rumi belum selesai, jadi dia berusaha bagaimana gurunya kembali. Yang pada saat itu akhirnya dia memerintahkan para muridnya untuk mencari, ditemukan di Syams, di Mesh pada saat itu, dibawa lagi ke Konya, akhirnya berguru lagi, akhirnya setelah itu tidak lama kemudian Syams meninggalkan untuk yang selamanya. Nah, ketika meninggalkan keselamanya itu lahirlah Masnawi. Makanya kita akan melihat perbedaan karya antara Masnawi dan ghazal. Jadi itu ghazal itu adalah perpisahan pertama. Masnawi itu lahir dari perpisahan yang selamanya. Dan kita memang akan melihat kalau ghazal itu betapa sering berulang-ulang kata Syams Tabriz. Tapi kalau di Masnawi itu sudah jarang terlihat. Artinya ketika beliau nulis Masnawi sudah ada kematangan spiritual untuk dirinya. Dia sudah matang dalam sebagai seorang pejalan rohani. Oke, jadi dua karya ini latar belakangi kesedihan sebenarnya ya. Iya, derita ya. Derita keterpisahan. Jadi saya jadi ingat ya beberapa cerita rakyat di Jawa. Kayaknya momen-momen itu kayak diduplikasi gitu. Jadi kayak saya ingat ketika
ada namanya Ki Ageng Pandanaran gitu. Itu juga seorang raja. Dia pengen berguru ke Sunan Kalijaga waktu itu. Syaratnya sama seperti yang dibilang Syam ke Rumi. Tinggalkan urusan duniamu. Temui saya di Pandanaran. Pandanaran itu sebuah nama daerah. Makanya dia sebut Ki Ageng Pandanaran karena ya terus bertempat di situ. Nah, ketika dia datang jalan kaki itu dari tempat semula dia berkuasa, terus ditunggu Kalijaga di Pandanaran kan disuruh meninggalkan semua duniawinya ya, titel raja. Nah, ternyata istrinya waktu itu ikut. Lah di tengah maaf nih agak cerita dikit. Jadi di tengah perjalanan dicegat perampok Ki Ageng Pandanaran sama istrinya ini. Ki Ageng Pandanaran sebenarnya udah lost lah. Saya sudah nggak bawa apa-apa, duniawi saya tinggal udah kan gitu ya. Tapi kenapa kok ada perampok gitu? Lah, ternyata istrinya yang belum bisa meninggalkan dunia ini. Dia membawa tongkat yang berisi emas-emasan. Jadi mau nggak mau ya, tapi akhirnya ya happy ending. Akhirnya kayak Rumi itu happy ending. Akhirnya berhasil sampai ke Pandanaran, terus menjadi Kalijaga ya. Terus jadinya jadi sebutannya yang terkenal kalau di sini Sunan Bayat. Nah, sampai sekarang petilasannya masih ada di Bayat Klaten. Ceritanya persis kayak Syam sama Rumi tadi. Baik, jadi kalau kita mau mengambil hikmahnya nih, dari perjalanan Rumi yang kayaknya awalnya kayak sangat syariat gitu ya. Sangat syariat, seorang mufti ulama lah katakannya, kiai, tiba-tiba ketemu Syam, syarat pertamanya harus jadi gila, bahkan sampai titik ekstrim kelihatannya. Seorang kiai suruh beli arak, minuman keras kan gitu. Bagaimana seorang kiai suruh beli minuman arak kan gitu. Proses itu apakah diduplikasi ke keseharian kita gitu? Apakah kita harus melalui titik ekstrim itu dulu untuk mencapai ya minimal prosesnya Rumi, atau bisa ditempuh dengan cara lain misalnya? Kalau dalam kaidah sufistik, setiap orang berangkat menuju Tuhan sesuai dengan perjalanan dirinya. Jadi tentu setiap dari kita ini berjalan menuju Tuhan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, sesuai dengan dahaga kita masing-masing, sesuai dengan ruang lingkup di mana kita berada ya, seperti itu. Jadi kalau kata Ibnu Arabi, ya menuju Tuhan itu sebenarnya setiap orang itu masing-masing punya perjalanan sendiri-sendirinya menuju ilahi. Ya mungkin Rumi seperti itu, di sufi lain juga mungkin berbeda gitu. Cuma yang penting begini, yang penting bahwa selama yang saya baca tidak ada satu yang sufi besar itu tidak punya seorang mursyid. Itu intinya sebenarnya. Jadi mau bagaimana bentuk apapun perjalanan proses kita, tapi kita butuh guru ya, guru sebagai ya, karena dia paling tahu kita seperti apa, kita tertawan oleh apa, kita ini keinginannya lebih kemana, sifat-sifat kita ke arah kemana. Seorang mursyid itu dia lihai melihat itu, sehingga dia memberikan resep. Makanya dia persis seperti seorang tabib sebenarnya. Jadi kalau baca Masnawi, mursyid itu selalu dikategorikan sebagai seorang tabib, kasih resep ini karena dia tahu kapasitas kita seperti apa dan kita tertawan apa gitu. Nah, Rumi tertawan oleh kebesarannya, caranya seperti itu. Nah, masing-masing diri kita ini pasti punya ketertawanan masing-masing gitu. Oke. Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Tapi tadi Ustadz Nur menggarisbawahi bahwa menjadi syarat wajib bagi
orang yang pengen mendalami sufi itu harus punya guru, ya, mursyid ya. Karena Rasulullah juga punya guru, Jibril, Bang. Iya. Secara ini kan ya penyampai Kalau wahyu. bahasa Quran yang menjadi gurunya itu Ar-Rahman. Ar-Rahman allamal Quran. Khalaqal insan allamahu. Jadi gurunya itu adalah Ar-Rahman. Jadi makanya kalau dalam sufi, kalau di filsafat kan ada the first guru pertama. Guru pertama itu Aristoteles atau Socrates ya. Kalau di tasawuf guru pertama itu Tuhan. Karena Ar-Rahman allamal Quran. Kan guru kedua Rasulullah dan sebagainya gitu. Karena yang mengajarkan langsung Rasulullah adalah Ar-Rahman. Baik. Jadi lah sekarang kan kita mengenal Rumi, bahkan mungkin di Barat lebih terkenal Rumi dibandingkan di dunia Islam sendiri. Nah, bagaimana seorang Rumi bisa mempengaruhi orang-orang Barat yang kecenderungan rasional materialistik hingga mengikuti jalan Rumi lah istilahnya. Memang kalau ini juga pertanyaan saya sebenarnya secara pribadi dalam penerjemahan. Tapi kalau kita baca Ghazal dan Masnawi, memang Rumi ini selalu mengajarkan hal-hal yang universal. Jadi di Masnawi itu atau di Ghazal itu kita bisa melihat ajaran Hindu, ajaran Buddha, ajaran agama pada zamannya. Dia seperti itu karena dia meyakini setiap orang itu punya jalannya masing-masing seperti itu. Dan ya kita lihat Barat terutama ya, di sana kan juga ada problem tentang keberagaman, kan? Problem keragaman juga ada dan sepertinya itu bisa dilihat dalam karya Rumi bagaimana Rumi memberikan setiap ruang pejalan-pejalan itu dalam berbagai macam agama. Dan itu kita lihat baik di Masnawi maupun di Ghazal. Bahkan ada satu di Masnawi, kisah tentang seorang gembala yang bermunajat kepada Tuhannya kepada Tuhannya dengan bahasa seorang gembala. Jadi kira-kira bahasanya sini, wahai Tuanku kau di mana? Aku ingin memberimu susu, menyisir kutumu, menyisir rambutmu, mencari kutumu. Gitu. Itu bahasanya seperti itu dan Rumi mengapresiasi itu. Mengapresiasi itu. Artinya kalau kita lihat Barat ya dengan kecenderungan keterbukaan yang luar biasa, ya tidak heran kalau Rumi juga punya ruang yang sangat besar. Makanya hari lahir Rumi oleh PBB UNESCO disebut sebagai Rumi Day. Rumi Day. Jadi PBB UNESCO itu memberikan ruang besar kepada Rumi, hari lahirnya disebut sebagai Rumi Day karena sumbangsi Rumi terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kalau sekarang ini kita bertengkar dengan berbagai macam karena beda agama, beda aliran, sehingga kita bertengkar. Nah, di ajaran Rumi itu punya kapasitas untuk kita saling toleran, untuk kita saling memahami. Seperti itu. Nah, cuma kalau kenapa bisa booming di Barat, nah itu soal lain. Ya, khususnya kalau saya melihat itu karena pengaruh Paul Marx. Jadi karena ada fase kita tahu ya, Rumi ini kan lahir di tahun 1208. Kenapa dia kemudian di akhir-akhir abad ini, kemudian dia ini, itu karena pengaruh salah satunya adalah pengaruh penerjemahan besar-besaran karya Rumi ke Barat. Nah khususnya penerjemahan yang dilakukan oleh Karl Barth. Jadi Karl Barth ini menerjemahkan ulang dengan bahasa dia. Jadi dengan bahasa kultur Barat. Misalnya salah contohnya satu syair yang sangat terkenal yaitu tentang guest house, rumah singgah gitu. Itu sebenarnya kita cari di kitab manapun itu tidak akan kita temukan judul guest house dengan bahasa seperti itu, tidak akan temukan. Tapi di buku Karl Barth itu dinukil dengan judul guest house dan itu dinukil bahwa dari Rumi. Gitu. Nah, tapi kita harus menyadari bahwa apa yang ditulis Karl Barth itu dari kitab Masnawi. Itu di kitab Masnawi jilid 5 tentang tamu, bahwa kita ini taubahnya tamu dan apa yang datang itu juga ya tamu. Gitu.
Nah itu di situ dan orang Barat lebih banyak nukil Rumi itu dari buku Karl Marx. Oke. Tadi beberapa Ustadz Nur ngutip dari Mas Nawi ya. Saya sih belum pernah baca secara keseluruhan Mas Nawi ini. Tapi kalau dari kutipan-kutipan Ustadz Nur tadi kayak sebenarnya kayak bukan cuma ya, artinya kayak menggambarkan realita pada waktu itu atau ya secara garis besar ini Mas Nawi ini sebenarnya pengen bicara apa sih? Rumi itu menulis Mas Nawi itu dan kenapa itu disebut Mas Nawi? Mungkin Ustaz Nur bisa menjelaskan ya, Mas Nawi sendiri itu artinya apa? Mas Nawi itu sendiri bermakna satu tipe tentang bentuk syair. Jadi syair itu banyak metode di Persia. Di Persia sana itu banyak tipe-tipe syair puisi. Nah salah satunya Masnawi. Ada Masnawi, ada Rubai, ada Ghazal. Itu semua bentuk-bentuk syair. Bentuk-bentuk syair. Di sini kayak pantun gitu, kayak gitu, gurindam gitu ya. Kayak gitulah Masnawi. Nah, Masnawi ini biasanya puisi-puisi yang genrenya panjang. Nah, makanya kalau kita baca Masnawi, ini semuanya kisah. Semuanya dari awal sampai kitab 6, ini semuanya kisah. Kisah tapi dia Rumi menyuguhkan kisah ini dalam bentuk puisi. Jadi kita baca kisah tetapi dalam bentuk puisi. Nah, ini disebut dengan Masnawi. Masnawi seperti itu. Jadi semuanya tentang kisah. Nah, cuma kalau ditanya untuk apa beliau nulis, itu tidak lebih metodologi untuk mentransfer pengalaman batinnya. Jadi ada kayak Ibn Arabi, nulis Futuhat, nulis Usul Hikam. Begitulah dia mentransfer pengalaman batinnya dan memilih bahasa seperti itu. Nah, Rumi memilih bahasa seperti ini. Sebagaimana sufi-sufi lain kayak Attar, Sa'di. Jadi pengalaman batinnya ditransfer dengan meminjam bahasa puisi. Makanya para sufi mengatakan Rumi tidak sedang bersyair, Rumi tidak sedang puisi, akan tetapi dia meminjam puisi dan syair untuk mentransfer pengalaman batin. Jadi makanya di kitab pertama dia menjelaskan bahwa hadzal kitabul Masnawi min usulidin. Jadi Masnawi ini setiap buku itu ada pendahuluannya, mukaddimah. Di kitab pertama beliau nulis mukaddimahnya dalam bahasa Arab. Meskipun isinya bahasa Persia, mukaddimahnya itu bahasa Arab. Hadzal kitabul Masnawi min usulidin. Fil kasfil asrar wal yakin. Jadi ini adalah kitab Masnawi dari usuluddin. Dia ngulang 3 kali. Dari prinsip agama. Kenapa ngulang 3 kali? Karena ada syariat, tarekat, hakikat. Fil kasfil makna fil kasfil asrori wal yakin, untuk menyingkap rahasia-rahasia dan ma'rifat. Jadi kalau kita baca mukaddimah di kitab pertama, ini adalah isinya tentang rahasia-rahasia batin, gitu. Cuma metode puisi dan dengan meminjam kisah-kisah. Kenapa demikian? Karena dia tahu pembacanya itu beragam. Sehingga nanti biar tidak terjadi fitnah, dia menyelipkan rahasianya itu di ini. Jadi sangat halus. Hanya orang yang mengerti, oh ini maknanya kayak gitu. Jadi memang ini ya, cara gampangnya biar batinnya Rumi itu biar bisa bisa keluar terus dipuisikan ya. Tapi artinya kan puisi sendiri kan butuh ini penjelasan lagi. Iya betul. Karena biasanya kan berkias ya. Itu yang agak repot nih kalau kita mau ke awam maksudnya ya. Kalau saya sepintas baca Masnawi kadang kan kalau sepenggal ini maksudnya apa? Ya gitu. Artinya kan perlu penafsiran lah. Bagaimana Rumi menjembatani itu untuk muridnya setelahnya itu? Nah, makanya di sini, jadi di kitab pertama Rumi bilang begini, siapa saja bisa mengira bahwa dia sebatin dan senafas denganku, tapi tidak semua orang mampu membaca
rahasiaku. Nah, kemudian dia mengatakan ini, rahasiaku tidak jauh dari rintihan hatiku. Artinya, kalau kita mau di mana rahasia Rumi? Ya di syair ini. Cuma memang tadi pertanyaannya tidak mudah untuk ngulik dari syair ini, kemudian kita ini kayak gitu. Kita tidak mudah untuk menangkap mana-mana rahasia batinnya seperti itu. Jadi memang untungnya para sufi ini mewariskan bahasa. Jadi para sufi ini mewariskan diksi. Misalnya saya selalu mengutip ini untuk memberikan, selalu saya kalau dalam sesi-sesi diskusi saya selalu bertanya, ini dari sufi atau bukan deh? Saya bacakan syairnya. Aku lunglai dengan teh lalat yang ada di bibirmu. Saya tanya, ini dari sufi atau bukan? Rasanya, bukan, itu dari sufi. Kan? Padahal ini dari sufi loh. Aku lunglai dengan teh lalat yang ada di bibirmu. Nah, teh lalat itu maksudnya zat Tuhan. Nah, itu diwariskan oleh sufi. Jadi teh lalat itu zat. Jadi kalau kita buka masjid pasti tahu buku Gulshan Rosak Mahmud Syabestari. Sudah diterjemahkan ke Indonesia meskipun tidak semuanya. Nah, di situ juga menggunakan teh lalat. Nah, Rumi misalnya seruling. Itu sufi sebelumnya sudah menggunakan. Saudara Imam Ghazali, Ahmad Ghazali juga menggunakan diksi nei. Jadi para sufi ini saling mewariskan bahasa diksi untuk mengungkap bahasa-bahasa mereka. Kayak gitu. Jadinya ada satu kelebihan itu ya. Iya. Makanya kenapa kemudian Masnawi dianggap sebagai sebuah kitab sufi gitu. Cuma begini, persoalannya kan di tarekat, kebetulan saya pernah mendalami tarekat ya. Waktu pertama masuk ke dunia tarekat kan satu idiom paragraf yang selalu ditekankan kan kalimat ini, Ustaz, man arafa nafsah itu. Ya. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya kan gitu. Nah, ini kayaknya yang nggak tahu, saya nggak lihat dari Rumi, karena semuanya kiasan. Karena selama saya mempelajari itu, waktu kita disuruh mengenal dirimu, artinya kan mengenal dat kita maupun secara dohir, secara lahir dan secara batin ya. Saya ingat dulu waktu ngaji itu ya, kita ngaji tangan, kaki, lidah, mulut sebelum masuk ke alam sir itu, masuk batin, mau kolbu, fuad dan lain-lain kan gitu ya. Nah di Rumi metode-metode itu atau apakah ada? Nah itu yang kalau itu sudah sangat privat. Gitu. Jadi kalau ini ma'rifatnya. Kalau itu sudah masuk laku. Jadi itu biasanya itu di kitab lain, bab lain. Dan itu biasanya circle-nya sangat tidak dibuka, karena kalau dibuka itu biasanya jadi fitnah. Betul. Jadi fitnah. Makanya kalau gini, ini kita mendapatkan percikan pengetahuannya saja, ma'rifatnya saja. Jadi kalau mau laku itu lain. Itu memang harus sudah masuk terjun. Kalau itu sudah berenang dalam lautan tak bertepi kalau udah begitu. Okay. Jadi Masnawi ini cuma kayak ini ya. Ma'rifat. Tampiasan dari batin rahasianya Rumi ya, yang kayaknya pengen orang lain juga menikmatin. Oke, saya paham. Tapi kemudian ini agak jauh dikit. Hari ini mungkin kita secara awam banget ya, kita mengenal Rumi kan hanya dengan tarian itu. Iya. Tarian memutar whirling dervish itu lah. Nah, kalau kita baca hari ini itu apakah itu semacam yang Ustadz bilang tadi, laku tadi itu, proses-proses laku tadi untuk mencari rahasia Rumi itu harus dengan tarian itu harus, atau ada metode lain? Kalau dalam tradisi sufi itu dimasuk dengan sema.
Sema itu dari kata sami'a, sami'a itu mendengarkan. Jadi biasanya ketika seseorang sedang entah berzikir, entah melakukan laku-laku tertentu, di sela-sela itu dia akan mendengarkan suara keindahan dan dia mengikuti suara keindahan itu dengan melibatkan gerak tubuhnya. Jadi begini aja sebenarnya sudah sema. Nah, sebenarnya sudah itu. Nah, Rumi milihnya kayak gitu. Jadi masing-masing itu beda. Masing-masing itu sudah masuk spesifik kecenderungan dalam satu tradisi ordo ini kayak gitu. Jadi intinya sebenarnya sema. Sema apa sema itu? Sema itu adalah mendengarkan keindahan Tuhan dan melibatkan tubuh untuk ikut bergerak menyahutinya, gitu. Ya, makanya yang begini saja lah, itu sudah sema sebenarnya. Itu sudah sema. Jadi kalau Rumi milih itu, dan ini satu tradisi yang saya terjemahkan di kitab Masnawi yang saya tidak memilih, saya tidak menemukan diksi yang pas di bahasa Indonesia, makanya saya tetap tulis khoneko. Khoneko itu gubuk sufi, tempat yang tadi, jadi pertanyaan-pertanyaan kayak tadi itu di khoneko. Itu tidak akan dibuka di publik. Dia kan dibuka di publik karena itu akan jadi fitnah. Dan saya setuju itu, makanya Rumi selalu mengingatkan yang gini-gini jangan dibuka di publik karena pasti fitnah. Seperti yang sekarang kan ada medsos, yang gini-gini dibuka ya pasti fitnah. Gitu. Oke, siap. Jadi nanti ada sesi khusus teman-teman untuk bahas rahasia membuka hijab ini. Istilahnya kan membuka hijab ini, membuka hijab tabir-tabir ilahi ini. Oke, jadi mungkin ini kita hubungkan sama bulan puasa lah sekarang, Ramadan. Berkaitan Rumi, bagaimana Rumi memandang puasa, terus bagaimana Rumi memandang Ramadan, apakah di Masnawi itu juga dijelaskan tentang hal seperti itu? Rumi banyak sekali bicara tentang puasa, baik di Masnawi maupun Ghazal. Saya kebetulan menerjemahkan itu. Di Ghazalnya dengan sangat panjang beliau menjelaskan tentang itu juga dalam kitab Masnawi. Misalnya di kitab Masnawi, jika mulut ini kau tutup, mulut lain akan terbuka untuk mencerap rahasia-rahasia ilahi. Jadi Rumi ingin menjelaskan bahwa sebenarnya kalau kita berpuasa itu juga kita makan, tapi yang kita makan adalah rahasia-rahasia Tuhan. Makanya waktu kita puasa dari subuh sampai maghrib, proses itu sebenarnya kita sedang memakan rahasia-rahasia Tuhan. Tapi karena kita tidak merasakan itu dan tidak menikmatinya, makanya kita bahagia di saat buka saja. Di sininya kita tidak bahagia. Kan? Padahal kata Rumi, ya di sini kita sedang makan rahasia-rahasia Tuhan. Bahwa ketahuilah ketika kita tutup mulut ini, mulut lain akan terbuka dan memakan rahasia-rahasia ilahi. Jadi roh kita sudah sedang memakan rahasia-rahasia Tuhan. Kalau saya selalu mengutip bahasa Quran itu, falyanzuril insanu ila ta'ami. Lihatlah manusia itu apa yang dimakannya. Jadi you what you eat. Gitu. Jadi manusia itu adalah apa yang dimakannya. Kalau kita bahagia dengan makanan material, kita disitulah kita, kalau kita bahagia dengan makanan rohani, kita adalah manusia rohani. Intinya Rumi lebih banyak menghubungkan di situ, dan saya menerjemahkan beberapa syair-syair Rumi tentang puasa, baik itu di Ghazal maupun di Masnawi. Jadi seharusnya proses yang membahagiakan itu ya waktu ketika tidak makan itu ya, karena kita dapat makanan yang lebih dari sekedar. Kan kita sering mendengar hadis ya, bahwa ada dua kebahagiaan bagi orang yang puasa. Ketika dia berbuka dan bertemu dengan Tuhannya. Nah, kata Rumi, ini sudah bertemu loh. Betul Tuhan. Waktu berpuasa itu kalian udah bertemu tuh. Gitu. Harusnya bahagia. Harusnya bahagia. Gitu. Cuma kita bahagianya saat berbuka aja. Betul. Gitu. Ya, karena kita ketemu Tuhan pas lapar. Pas lapar itu harusnya malah sebenarnya intensitas ketemu Tuhan seharusnya lebih intens sebenarnya daripada ketemu buka tadi. Dan itu mungkin yang tidak
kita maknai Ya, hari ini. hari ini. Hari ini kita hanya apa? Ya dapat lapar dan dahaga Iya. dan berbuka ya seneng juga nggak terlalu lama. Berbuka tuh senengnya nggak terlalu lama sebenarnya. Iya. Sebatas. Saya justru dapat inspirasi sebenarnya ketika menerjemahkan puisi-puisi tentang puasa dari Rumi. Akhirnya saya menyadari selama ini kita bicara puasa tapi tidak bicara makan. Itu. Iya kan? Betul. Coba lihat Tuhan yang pertama kali dia perintah jangan makan minum. Berarti ada rahasia di makan minum. Betul. Iya. Gitu. Betul. Perintah puasa emang dilarang makan dan minum. Iya. Tapi kita tidak mengulik. Tidak mengulik. Kenapa? Gitu? Kenapa makan dan minum ini Iya. sampai dilarang kan gitu ya? Kayak gitu. Karena itu sesuatu yang fitrah Iya. manusia kan, makan Iya. dan minum. Dan itu juga yang ditangkap Rumi sebenarnya. Iya, itu dengan Rumi. Dengan itunya tadi ya. Makanya Rumi ketika bahas syair Rumi dia bahas makanan gitu. Tapi mengalihkan ya dari makanan material, Iya. kita makan juga loh, makan rohani kayak gitu. Oh ya. Kayak gitu. Ya sekali lagi bahasanya pasti kiasan ya sufi itu. Iya. Itu yang agak-agak repot. Belajar sufi itu harus kayak berputar-putar dulu, kita diajak Iya. pusing, diajak ya bahkan Rumi sampai diajak suruh beli komer dan lain-lain kayak gitulah. Yang itu kadang kalau kita apa istilahnya praktekkan sekarang ya seperti Ustadz bilang itu akan menimbulkan fitnah kan gitu. Tapi intinya kan sebenarnya kan gini ya, kita membaca Rumi ini kan dalam proses tetap laku untuk mencari Tuhan kan gitu. Biasanya orang-orang yang mendalami Rumi atau membaca Rumi kan punya rasa ketertarikan untuk proses pencarian Tuhan itu kan itu. Yang sebenarnya kalau dalam beberapa kajian Ustadz Nur tahu bahwa Tuhan sebenarnya nggak perlu dicari kan gitu. Karena udah banyak sekali dalil yang mengatakan ya Tuhan tuh lebih dekat dari urat nadi, tenggorokan dan lain-lain kan gitu. Nah, gimana itu membahasakan itu ke kaum-kaum sekarang gitu loh. Sebenarnya proses pencarian Tuhan tuh harus, karena kalau kita ngomong pencarian Tuhan itu kayak berat banget gitu. Wah ini kan kajian serius banget. Padahal kalau mungkin Ustadz punya satu sistematis yang mudah loh gitu. Karena Tuhan tuh ya sebenarnya tadi udah dekat. Tapi bagaimana kita bisa mengenali Tuhan secara dekat tadi? Mungkin ini. Ada syair Rumi, ada banyak kali syair Rumi tentang ini. Salah satu yang saya suka itu adalah ketika kau melangkah kau sudah tiba. Jadi ketika kau melangkah kau sudah tiba. Ada juga di mana-mana kekasih itu dicari dulu baru ditemukan. Tetapi kekasih ini beda. Ditemukan dulu baru dicari. Ditemukan dulu baru dicari. Dia membalik itu karena kita tahu bahwa Tuhan itu tidak terbatas, tidak terhingga, absolut, hadir dalam segala realitas sekaligus di luar dari segala realitas, sehingga kalau kita meyakini ada realitas absolut yang tak terbatas, tak terhingga, maka otomatis dia meliputi kita ya, begitu, meliputi kita. Dan sebenarnya jarak itu tidak lebih diri kita. Makanya kata Hafiz, Hafiz Barhis, wahai Hafiz, bangkitlah karena engkau adalah hijab dirimu sendiri. Kau adalah hijab dirimu sendiri. Hafiz, bangkitlah. Maksudnya ya pencarian itu kan bukan di luar ya, karena kita ini tidak menjangkau di luar. Saya tidak meliputi di luar. Yang saya liputi adalah diriku. Makanya pencarian itu tidak mungkin keluar karena saya tidak meliputi di luar. Yang saya liputi adalah batinku sendiri. Dan karena di dalam diri saya ada Tuhan, makanya pencarian itu sebenarnya ke dalam, ke batin. Ke batin, apa maksudnya ke batin? Tidak lain itu adalah menyibak tirai.
Makanya kata Romi, dari dahulu saya selalu mengetuk pintu dari luar. Oh ternyata ya, ternyata selama ini aku mengetuk pintu dari dalam diriku sendiri. Gitu. Jadi ya kita saja sih yang sebenarnya menyangka. Jadi kita ini banyak sangkaan-sangkaan. Banyak sangkaan ya karena mungkin kita tidak terbiasa tenggelam ke dalam batin kita sendiri. Kita terbiasa keluar, terbiasa mendengarkan keluar, terbiasa melihat keluar. Kita jarang tenggelam ke dalam batin kita sendiri. Tapi sebenarnya semuanya adalah ada di dalam batin kita sendiri. Itu mungkin kalimat yang mudah ya. Kita hanya perlu balik ke batin kita sendiri. Gitu. Itu sebuah kalimat mudah yang kalau kita praktekkan sebenarnya susah. Ya. Kita pengen mengenali Tuhan, tapi disuruh nggak perlu jauh-jauh mengenali suruh balik ke diri kita untuk mengenal Tuhan. Nah mungkin punya ini apa istilahnya ya, satu metodologi yang paling mudah lah. Bagaimana cara kita untuk balik ke batin? Kalau di Jawa itu ada istilah namanya kerentek, Ustaz. Kerentek itu ya, kalau kita bahasakan nggak panjang, kerentek itu ya, misalnya ketika diam, tiba-tiba pengen ngerokok, nah gitu. Itu kerentek, kayak gitu. Atau pas kita berkendara, kerentek belok kiri. Nah, itu kalau orang Jawa bilangnya kerentek. Lah, kalau dalam kajian sufi yang pernah saya pelajari, ya katanya ya di kerentek itulah Tuhan berada sebenarnya. Pada waktu titik itulah kamu sebenarnya berdialog dengan Tuhan ketika punya satu apakah itu bisa dibahasakan seperti itu gitu untuk mengenali diri sendiri tadi. Mungkin begini, kita ini terbiasa membahasakan sesuatu secara positivistik. Sehingga waktu kita memaknai bertemu Tuhan, itu kita maknai secara positivistik. Kita berhadap-hadapan gitu, ada wujudnya, kemudian oh ini Tuhan ya, kayak bahasa Quran tentang Nabi Ibrahim, hadza rabbi, ini Tuhanku, itu ketika melihat bintang kemudian tenggelam, melihat bulan tenggelam lagi. Padahal itu sebenarnya kiasan tentang perjalanan ruhani Nabi Ibrahim. Karena saya selalu bertanya, mungkinkah seorang nabi pada saat yang sama dia musyrik? Apakah mungkin seorang nabi di saat yang sama dia musyrik? Kan nggak mungkin. Karena itu ini simbol. Karena tidak mungkin dia nabi, tapi dia mempertuhankan matahari, bulan, bintang, itu nggak mungkin. Sehingga itu adalah simbol perjalanan Nabi Ibrahim. Nah, jadi kita tidak mungkin bertemu Tuhan dengan hakikat yang tak terbatas, tak terhingga, karena kita ini terbatas. Nah, sehingga yang kita bisa ketemu itu adalah nama-nama Tuhan, tajalli Tuhan, manifestasi Tuhan. Sederhana ya, nggak usah jauh-jauh. Sekarang ini, saya kan tidak mimpi semalam saya dapat rezeki ini. Iya kan? Tidak mimpi. Dan inilah War-Rozak. Inilah dia dalam penampakan tajallinya Ar-Rozikiyah, rezeki. Makanya orang dulu kita, kalau ada makanan jatuh, dia pungut itu, dia cium lalu dia makan. Karena menyadari itu, disitulah Ar-Rozak. Kita saja yang punya angan-angan jauh tentang Tuhan yang luar biasa. Makanya keretek tadi itu, kalau bahasa sufinya ilham, entah basiroh, entah apa ya, ada lagi satu istilah itu bisikan, itu semua disebut Tuhan dalam bentuk al-alim, yang mengetahui. Dia datang dalam bentuk al-alim. Jadi kita ini ketemu Tuhan dengan nama-namanya, tajalli nama-namanya, gitu. Kadang dia sekarang ini, kadang dia dalam mimpi, kadang dia kretek tadi. Jadi kalau dia tidak terbatas, sebenarnya kita saja yang tidak ngeh. Kita saja yang tidak tafakkur, kita tidak saja yang tidak kontemplasi, kita saja yang tidak merenungi, kita saja yang selama ini mungkin karena aku saya lebih dominan, sehingga tidak melihat itu sebenarnya. Ya. Berarti salah satu cara untuk menemukan Tuhan dalam diri itu ini ya,
apa istilahnya ya, membunuh keakuan. Ya, pasti itu. Ya, membunuh keakuannya. Tapi susah kan tapi ya. Artinya kita hidup di dunia yang materialistik lah. Semuanya terasa, teraba, Ya. ya sangat materialistik. Sementara Tuhan paradoks. Dia dohir, tapi dia Batin. juga batin kan gitu. Dia rahasia, tapi dia juga suka menampakkan diri kan gitu. Nah, apa istilahnya ya? Ini mungkin yang susah diterima kaum modern hari ini, yang bahkan bahasan Tuhan itu kan selalu yang berujungnya kan ke ritual lah, sampai kalau pada titik dohirnya kan sampai kadang orang ya harus mencerminkan ya pakai jubah, peci, sarung atau apa-apa kan, itu kan berbau material, padahal ya Tuhan lebih luas dari sekedar yang maknai seperti itu kan gitu. Nah, apa istilahnya ya? Lah ini bagaimana menurut saya ini yang agak susah nih ngaji, karena ini kayak ngaji hati gitu. Outputnya itu seperti bukan ya? Proses latihannya tuh mungkin Ustadz bisa ngasih penjelasan. Proses latihannya itu seperti apa gitu, minimal lah sebagai langkah pertama kita untuk bisa membunuh ego tadi itu seperti apa misalnya? Justru kita menegaskan diri kita dengan aku, itu problem. Kalau bahasa Quran, wallahu yakhruju min butuhuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Jadi waktu kita pertama kali keluar dari perut ibu, la ta'lamuna syai'an, kalian tidak mengetahui apapun. Nah, kemudian ketika kita beranjak ya remaja, dewasa, aku itu semakin gede. Kita semakin menegaskan keakuan, dan ketika kita ditanya, kamu siapa? Biasanya saya mendefinisikan itu dengan urusan sosial. Aku ini pengajar, aku ini penulis, aku ini penerjemah, aku ini... Dan itu bukan simbol dari saya yang sejati kan? Dan memang kita ini lebih banyak menegaskan akunya gitu. Nah, sementara Tuhan itu, bukan Tuhan, maksudnya sementara kita itu, kalau dalam bahasa sufistik, dasarnya itu nothing. Kalau bahasa Qur'annya ya Yuhannas antumul fuqara ilallah, wahai manusia kalian fakir menuju Tuhan. Jadi esensi manusia itu kefakiran, nothing, ketiadaan. Di realitas sosial kita menegaskan keakuan kita. Nah, sehingga ini sebenarnya jarak yang luar biasa antara satu sisi di realitas sosial saya harus menegaskan keakuan, di sisi lain di batin saya harus menegaskan saya ini adalah sesuatu yang fakir. Nah, makanya biasanya cara yang terbaik kalau saya selalu diskusi sama teman-teman, pertama menyadari bahwa kita ini di hadapan Tuhan itu adalah nothing, nggak punya apa-apa. Jadi misalnya begini, sekarang kita selalu belajar, sadari masa sekarang. Bahasa psikologi dan bahasa sufi beda. Misalnya begini, ada salah satu kalimat Rumi, sufi itu anak waktu, hai kawan, tak ada hari esok untuk hari ini. Sufi itu anak waktu maksudnya sama dengan bahasa psikologi hari ini, sadari hari ini, masa kini gitu. Tapi kalau bahasa Rumi, masa kini itu maksudnya bahwa saya itu apa sih yang bersamai saya? Baju itu kan melekat, simbolkan sosial. Satu-satunya yang saya miliki adalah fakir. Segala sesuatunya itu bisa sirna seketika. Makanya bersama masa sekarang itu adalah ketika saya menyadari saya bersama ketiadaan diriku, gitu. Dan itu memang mudah untuk kita bicarakan. Betul. Tetapi dalam laku memang sangat sulit, karena dalam laku itu seperti yang Mas Gib tadi jelaskan, kita selalu menegaskan itu ya. Nikmat dunia itu sangat terasa.
Dia begitu menghantui dan melekat diri kita sehingga kita sangat sulit untuk berjarak dengan realitas material. Makanya butuh ini kekuatan dari di luar diri kita untuk berjalan menuju ilahi agar menyadari ini. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman bahwa ketahuilah kalau kita berbuat baik itu bukan diri kita loh. Karena itu ada penegasan dalam Quran. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Semua kebaikan dari Allah gitu. Jadi kalau saya berbuat baik itu adalah karena Tuhan mempercayai kita ini wadah untuk memtransfer kebaikan-kebaikan. Nah, cuma kadang di realitas sosial kita menegaskan itu. Itu kan karena saya. Untung ada saya loh. Kan saya yang bangun rumah sakit. Jadi kita selalu menegaskan itu, padahal oma asobaka min hasanatin faminallah. Ketahuilah semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus mentransfer ke dalam jiwa kita. Kalau dia menjadi bagian dari diri kita, insya Allah kita mudah untuk menemukan diri kita dalam bentuk yang jernih, murni, yang tidak punya warna tadi. Yang tidak punya warna. Oke. Saya jadi ingat belajar sufi itu artinya kan ada beberapa yang mengatakan tuh perkara membersihkan hati. Tazkiyatun nafs ya. Metode itu apakah juga ada dalam Masnawi, Tazkiyatun nafs, membersihkan hati? Di kitab, kalau nggak salah di kitab kitab pertama Masnawi, Rumi justru membahas bahwa setiap orang berjalan menuju Tuhan itu sesuai dengan amalnya masing-masing. Ada yang dengan sabar, ada yang dengan puasa, ada yang dengan berbagi, ada yang dengan khalwat. Jadi kita tahu bahwa setiap orang itu punya fashionnya sendiri. Kan fashionnya. Misalnya masjid dengan saya pasti punya fashion yang berbeda, punya ruang kerja yang berbeda. Nah, tapi oleh karena itu dalam ketika berjalan menuju Tuhan pasti ada sisi-sisi yang mungkin berbeda ya. Mungkin ada yang lebih suka berbagi dengan sesama, ada yang lebih suka khalwat, ada yang lebih suka puasa, dan masing-masing itu. Jadi sebenarnya tidak ada metode yang khusus yang berlaku untuk semua orang. Gitu. Yang berlaku untuk semua, tidak ada itu. Dan Rumi menegaskan itu di kitab pertama. Bahwa makanya ada hadis yang sangat baik dari Rasulullah itu, al-mu'min kayyiz. Orang mukmin itu cerdas. Maksudnya apa? Cerdas. Dia tahu kapasitasnya. Jadi kalau saya tahu kapasitasku, saya tahu apa yang mesti saya lakukan. Misalnya bagi orang yang punya keberlimpahan harta, ya kalau niru-niru sufi yang ini, dia pasti akan kehilangan hartanya. Justru dia kesempatan untuk berbagi berbagi. Dia meruntuhkan egonya, kan? Meruntuhkan keakuannya dengan berbagi apa yang dia miliki. Justru latihan dia di situ. Kalau itu dipindahkan saya juga nggak akan berlaku karena saya nothing gitu. Ya. Jadi artinya tiap pribadi itu punya kebebasan untuk menentukan jalan menuju Tuhan itu ya. Nah, itulah pentingnya guru. Karena guru nanti tahu, kau ini ya, kamu gini ya. Itu pentingnya guru. Ya, itu. Jadi kita tidak ngeraba-raba. Tidak ngeraba-raba dan tidak apa istilahnya. Ya berjalan sesuai ini ya. Kapasitas kita. Karena iya. Karena emang dulu waktu belajar tarekat kadang saya juga merasa ya kan biasanya kalau dalam setiap pengajian kan muridnya kan ya banyak, tapi emang orangnya beda-beda gitu. Kadang saya nggak terima itu kalau misalnya ada kamu Nufi kok kaya sih. Itu kan nggak terima itu. Nufi itu kan ya harus miskin gitu. Orang Nufi itu harus miskin untuk mencari Tuhan, itu harus dalam keadaan miskin kan gitu. Nah, ternyata kalau menurut Ustadz Nur tadi kan ya mungkin kapasitasnya emang apa istilahnya beda gitu. Oke. Teman-teman ini kalau ada yang bertanya
langsung aja bisa dipotong ya, nggak masalah kita Iya. diskusi apa cair-cair saja gitu. Oke. Ya, sementara ini mungkin ya. Ya. Kalau di Barat mungkin kan beda pemaknaannya ya, Rumi sama Rumi di Timur ya. Kalau secara Sufi di Timur mungkin kan masuk ke apa? Ada yang masuk ke syariatnya, masuk ke ritual dan lain-lainnya. Kan. Kalau di Barat bagaimana ya mengaplikasikan Rumi itu? Itu kebetulan ada teman non Muslim yang ikut kajian. Jadi mungkin Ustadz tuh bisa ngasih gambaran membumikan Rumi dalam banyak kondisi, tidak mengenal suku, bangsa, ras dan lain-lain. Ya, salah satu keberuntungan Rumi yang membuat kenapa sekarang ini orang masih mau belajar Rumi itu karena ada persinggungan berbagai tradisi, ada persinggungan berbagai tradisi. Di Masnawi ini seperti yang tadi kita jelaskan, kita bisa menemukan Hindu, Buddhis, ajaran-ajaran lain, Yahudi bahkan, Kristen juga ada. Dalam ini dia bahas pertemuan dan artinya Rumi membahas juga sisi aspek universalitas ya. Bahasa universal, bahasa yang berlaku untuk semua orang, gitu. Bahasa berlaku untuk semua orang. Artinya begini. Saya punya seorang sahabat, beliau seorang Katolik yang taat, tetapi sangat bisa melihat sisi Katoliknya di Rumi, gitu. Jadi dia bisa membaca Katoliknya itu di syair-syair Rumi, dan banyak orang seperti itu. Mungkin dia seorang Buddhis dan dia bisa membaca ajaran Buddhisnya itu di Masnawi. Atau juga sebaliknya, saya juga punya seorang kawan, dia seorang Muslim, tapi dia membaca bahasa Sufinya itu di Zen Buddhism. Seperti itu. Jadi ada istilahnya ini, karena kalau kita meyakini semua cermin dari realitas diri kita, ya semua sebenarnya sedang berbicara kepada diri kita ya. Semua itu sebenarnya apapun yang kita saksikan ini sedang berbicara kepada hakikat diri kita sebenarnya. Baik itu realitas di luar, bacaan, mungkin syair, puisi, dan seterusnya. Itu di situ ada sesuatu yang bersinggungan antara diri kita dengan tadi realitas tadi, seperti itu. Jadi sangat bisa dalam tradisi lain itu membaca Masnawi. Oke, jadi saya ingat ucapan kalau nggak salah Al-Ghazali ya bilang ini yang sebenarnya yang pengen saya diskusikan juga. Sebaik-baik menyepi adalah di tempat keramaian. Orang Jawa bilangnya topo ing rame. Jadi bersemedi di tempat keramaian. Ini yang kayaknya pas dalam kondisi kota metropolis gitu ya. Yang hiruk pikuk dengan orang mengejar dunia ya. Artinya menurut Ustadz, apakah Rumi ini sebenarnya sangat potensial untuk kajian-kajian orang-orang metropolis semacam ini. Karena banyak orang kan, perspektif orang kan belajar Yufi itu kan nyepi di gunung, di padepokan atau di mana kan gitu. Padahal tadi ya ada ucapan si Ghazali tadi kalau nggak salah, sebaik-baik menyepi adalah di tempat keramaian. Iya. Kalau kita lihat perspektif yang lain ya, semua nabi itu ada guanya. Rasulullah gua Hira, Musa Turisin. Kemudian di Nabi Khidir juga ada gua-guanya. Kalau kita melihat artinya, bukan berarti bahwa Sufi itu tidak mesti di gua dan seterusnya. Bukan itu intinya. Intinya adalah manusia punya kesendirian dengan dirinya dan Tuhan. Ada waktu untuk itu. Para nabi seperti itu, dan kita juga bisa lakukan di tempat lain. Maksudnya apa? Ya secara sederhana di rumah kita, di kamar kita, kita bisa membangun ruang kesendirian. Karena intinya adalah ruang kesunyian kesendirian kita dengan Tuhan. Kita tidak akan terbatasi oleh ruang dan waktu ya. Bisa di mana saja.
bahkan di kamar yang kita miliki pun kita bisa membangun itu. Ada satu ajaran para sufi itu, saya ingat sekarang itu kalau kita masuk ranah psikologi ada istilah journaling. Journaling, dia mereka menulis jurnal. Nah, para sufi melakukan itu. Jadi sebelum mereka tidur, mereka berzikir dalam kesendirian itu sambil kontemplasi. Pagi tadi apa ya waktu saya bangun? Jadi waktu saya ngomong dengan si fulan kayaknya nada saya agak tinggi deh. Nah, dia catat itu. Nah, sebelum tidur dia bersumpah, wallahi besok saya tidak begini. Kalau dia langgar, dia harus puasa 3 hari. Karena melanggar nama Tuhan. Itu untuk mendisiplinkan diri. Jadi memang intinya bukan gua. Intinya itu adalah saya punya masa kesendirian saya dengan Tuhan. Dan itu kita bisa ciptakan sendiri. Ada orang mungkin waktu subuh, ada orang mungkin waktu malam. Ada justru orang mungkin di waktu zuhur. Ada mungkin orang di waktu menjelang maghrib. Setiap orang itu tahu waktunya yang mana dia bisa hening dengan Tuhannya. Gitu. Atau bahkan di tempat keramaian. Bahkan di tempat keramaian. Justru disitulah saya mengetahui kapasitas saya. Karena tanpa keramaian, saya tidak tahu saya ini, saya masih ria, saya masih hasut, masih dengki, masih iri. Kalau saya di kamar kan nggak ada itu ya, kan nggak ada orang lain. Iya. Kalau ada orang lain, baru saya bisa ria, saya bisa hasut, saya bisa dengki, saya bisa dusta. Itu kalau orang lain. Kalau sendiri itu nggak akan ada. Nah justru, jadi harus ada menyepi. Nah ukurannya di sosial. Sosial jadi ukuran. Jadi kalau gagal lagi, nyepi lagi, kan? Gagal lagi, kemudian ke sosial lagi. Jadi bukan harus meninggalkan, justru harus bekerja. Karena disitulah saya tahu kapasitas saya, ruang saya, seperti apa saya bisa berinteraksi dengan manusia-manusia lain, orang lain. Oke. Jadi masih perlu menyepi kayaknya ya. Ujiannya di tempat keramaian. Iya, ujiannya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Boleh silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan berkaitan Rumi atau ya sufi tasawuf secara keseluruhan juga nggak masalah. Nah ini mungkin pertanyaan Naum. Orang ini perdebatan lama nih kayaknya. Orang untuk memasuki dunia sufi, dunia tasawuf itu katanya harus bertarekat. Terus kemudian ada yang menyanggah kalau nggak salah Buya Hamka atau siapa tuh yang nggak harus bertarekat kalau sufi itu. Itu kalau menurut Ustadz gimana? Saya setuju itu, tetapi yang penting itu harus berguru, Mas. Silahkan tidak bertarekat, tapi punya mursyid. Gitu. Jadi silahkan tidak bertarekat, tapi punya guru. Karena kata Rumi, jangan berjalan di jalan ini. Jangan berjalan tanpa khidir. Ketahuilah, jalan ini gelap penuh bahaya. Jadi jangan berjalan di jalan ini tanpa khidir. Khidir maksudnya mursyid. Jadi silahkan tidak bertarekat, tapi harus punya guru. Jadi intinya itu sebenarnya guru. Karena dia yang tahu apa yang mesti kita lakukan sebagai pejalan. Seperti itu. Guru itu harus dohir atau? Pertama harus zohir, kalau punya batin silahkan. Gitu. Tapi karena gini, kalau tidak, kita bisa terjebak dengan halusinasi dan itu bahaya. Kalau kita terjebak halusinasi, kita akan menganggap diri saya mungkin nabi lah, apalah gitu. Saya akan terjebak dalam halusinasi seperti itu dan itu bahaya. Makanya di awal-awal perjalanan butuh seorang guru. Itu Rumi sangat menekankan itu. Rumi di kitab-kitab Masnawi itu bahkan ada bab khusus tentang guru. Bahkan penerjemahan saya tidak menerjemahkan guru, saya menerjemahkan sesuai bahasa Persianya pir. Pir itu seorang mursyid. Dan pir itu makna Persianya orang tua. Seorang yang matang dalam perjalanan rohani. Tapi PR juga ya, kalau sekarang mencari guru itu PR juga ini. Atau karena banyak guru yang ya apa istilahnya ya, yang ngaku-ngaku mursyid gitu. Makanya biasanya kalau mau ya coba-coba aja dulu ke mana ke tarekat itu kan pasti ketemu mursyid gitu kan.
Itu. Yang penting kita tahu ini kadar kita, menurut saya kadar kita. Kita tahu apa yang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sesuai dengan syariat, mana yang tidak. Karena ujung-ujungnya itu tolak ukurnya adalah, kalau menurut saya sih, syariat. Iya, iya. Ini satu bahasan khusus juga tuh. Biasanya orang-orang pengen jalan tol, langsung ke, kalau perlu langsung ke ma'rifatnya nih. Tidak perlu melalui jalan syariat. Kalau Rumi sangat menekankan di syariatnya itu ya. Iya, betul. Bahkan Rumi, makanya tadi kenapa saya mengutip kitab pertama, di situ Rumi mengulang ini kan, hadal kitabul masnawi min usuliddin, untuk menjelaskan bahwa ini kitab ini terdiri dari 3 rangkaian: syariat, tarikat, ma'rifat. Jadi makanya saya selalu membahasakan, jadi ketika saya membahas dunia sufi, saya selalu membahasakan bahwa saya ini hanya ngerti sufi klasik ya. Sufi klasik itu ada suluknya, ada syariatnya. Makanya saya tidak mengerti sufi modern, kenapa mereka meninggalkan, saya nggak ngerti gitu. Makanya ya saya nggak ngerti dari mana asal usulnya, kenapa sufi modern itu agak berjarak dengan syariat. Karena semua yang kita bahasakan, mau Masnawi, mau kitab Ibn Arabi, itu semua adalah hasil dari penyingkapan. Mukasyafah, penyingkapan itu mereka raih dari suluk, dan suluk itu dengan syariat. Dan syariatnya bisa beda-beda sebenarnya. Ya terserah, yang penting ada syariatnya. Baik. Ini kemarin saya baca postingan dari Ustadz Nur tentang puasa menurut Jalaluddin Rumi. Jadi Ustadz Nur membagi 3 tuh, ada puasa syariat, puasa tarikat, dan puasa ma'rifat. Mungkin teman-teman di sini mungkin yang belum tahu bisa dikasih penjelasan, Ustadz. Biasanya puasa syariat itu lebih kepada kita menjalankan itu karena ya Tuhan mewajibkan itu ya, untuk menggugurkan kewajiban yang kita lakukan, dan ya kita tidak mau melanjutkan lebih dari itu, hanya sekedar ya menyauti panggilan Tuhan untuk ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kita diwajibkan. Nah biasanya ini puasa dalam konteks syariat. Nah kadang saya ingin berjalan lebih jauh lagi, tidak hanya soal minum dan makan, tetapi puasa dalam hal untuk mendidik aspek rohaniah saya, aspek batin saya, dan yakni terkait dengan sifat-sifat ya, sifat-sifat, karena kita akui ya kita ini ada dimensi hewaniahnya, karena kita punya tubuh ini bawahnya nafsu, syahwat. Nah di situ ada dimensi sifat-sifat yang terkait dengan nafsu dan syahwat. Nah hakikat itu puasa yang cukup luar biasa sulit karena tidak menginginkan yang lain kecuali Tuhan. Nah itu yang sangat sulit ya sampai ke sana. Tapi minimal kita ini punya 2. Selain makan dan minum, kita juga memperhatikan dimensi batin kita. Dimensi batin kita, yakni memperhatikan minimal menyadari, oh saya masih punya sifat angkuh ya, oh saya punya, ini minimal itu, minimal menyadari bahwa masih ada loh sifat-sifat yang seperti itu di dalam diri saya. Karena kalau kita tidak belajar, mungkin kita tidak tahu bahwa kita ini masih punya sifat-sifat negatif seperti itu. Itu bedanya dengan luka yang, kalau tubuh fisik ya, kalau tangan terluka, kita cepat-cepat cari, entah itu cari plester, cari apa, atau ke dokter bahkan, karena kita merasakan sakitnya. Sakit batin, kita tidak merasakan sakitnya. Bahkan biasanya kita ini menikmati. Sama kalau kita menggibah orang, itu kan nikmat ya. Menggibah kawan kita itu nikmat, gitu kan. Kita tahu itu sakit, tapi kita justru menikmati, gitu. Nah, minimal kita menyadari bahwa ada loh sifat-sifat
masih ada sifat-sifat itu, dan ya itu kita rekam, kita ini untuk kemudian kita berusaha untuk bagaimana kita lebih positif lagi. Artinya puasa tarekat dan ma'rifat itu sebenarnya bisa kita lakukan tiap hari ya. Betul, Iya. betul. Nggak hanya Nggak hanya Ramadan. nggak hanya Ramadan, nggak perlu momentum lah istilahnya ya. Betul, betul. Oke teman-teman, mungkin mau ada yang tanya? Kalau nggak, saya lagi yang tanya. Berkaitan dengan guru mursyid nih, biasanya kan kalau ngelihat Rumi sama Syam itu kan kayak sangat apa ya, terpesona, sangat tergila-gila, sangat taklid buta lah istilahnya, bahkan taklid buta ya. Karena ya sampai seorang kiai disuruh beli minuman keras aja berangkat gitu loh. Apa ya? Apa itu yang harus kita praktekkan ketika sudah sudah dapat guru kan? Artinya apa yang dialami Rumi kan sampai segilanya Rumi kan sama Syam ini. Memang kalau ketemu guru seperti itu kita harus seperti Rumi. Kalau ketemu, guru iya. dapat guru seperti itu, gitu. Nah, cuma problemnya itu sih, apa memang kita ketemu atau enggak, kayak gitu. Tapi kalau bukan guru seperti itu, kita harus menggunakan akal. Kita harus masih intervensi, menganalisis benar nggak ya menurutnya. Tapi udah kalau ketemu kayak gitu, kita harus taklid buta. Karena apa yang Syams tunjukkan itu memang banyak hal-hal yang di luar manusia biasa bisa lakukan. Misalnya seperti ini. Waktu itu Rumi sedang, kebiasaan Rumi ya, di rumahnya itu ada kolam, beliau baca buku. Nah itu banyak buku-buku yang bertumpuk dekat kolam. Nah Syams datang, kemudian diambil buku dan dia jatuhkan semua di kolam. Nah Rumi marah besar, bilang, kau tahu apa tentang buku ini, isi-isinya. Nah kemudian Syams ambil buku itu dalam keadaan kering. Kau tahu apa tentang ini? Tahu apa kau tentang ini? Iya. Nah, guru yang gitu yang sulit ya kita temukan. Iya. Artinya emang apa istilahnya, guru ini punya faktor yang sangat penting untuk membentuk Iya. seorang pejalan sufi gitu lah. Ya karena banyak apa istilahnya, saya mendengar selentingan kalau di Indonesia itu kan banyak guru-guru yang seolah-olah menjadi mursyid tapi kebanyakan malah menjerumuskan muridnya ke hal-hal yang nggak baik. Ya kayak di Blitar tuh ada Gus Samsudin, ini nggak jelas. Nggak jelas, tapi kenapa gitu? Terus hari ini fenomena itu kan masih ada, Ustaz. Ada, ini orang haus apa sebenarnya sih? Dia haus guru tapi kok sampai segitunya gitu. Sayangnya ini orang yang mencari, orang yang kita kan punya dahaga spiritual ya. Setiap orang punya dahaga spiritual. Sayangnya adalah teman-teman ini tidak punya basic yang cukup. Basic yang cukup untuk agar dia bisa kritis. Problemnya itu kalau menurut saya. Karena dia tidak punya daya kritis, akhirnya sembarang aja. Pokoknya ini cukup dengan omongan gitu, nah, dia terjebak masuk di situ. Padahal mursyid itu bukan cuma omongan yang kita harus tahu ya, tapi kesehariannya itu kita harus tahu. Bagaimana keseharian dia itu kita harus tahu betul, karena jangan sampai tutur dan laku itu beda. Beda seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan Ustadz dari Live IG. Ini ada pertanyaan dari akunnya Tina Sayu. Ini sebenarnya mirip nih pertanyaannya. Bagaimana menemukan guru atau mursyid spiritual seperti Rumi atau Syam Tabriz? Nah, itu yang kita jelaskan tadi, bahwa bedanya tradisi dahulu dan sekarang.
Dulu itu guru nyari murid, Ya. Syams yang nyari Rumi. Sekarang ini kita kebalik. Murid jadi guru. Nah, makanya lebih bagus itu kita perkaya dulu pengetahuan sofistiknya, biar nanti itu menjadi daya kritis kita kepada ketika guru datang ya. Itu ya, menurut saya seperti itu. Jadi yang perlu kita tanamkan pertama itu adalah daya kritis kita, karena ya harus kita akui sekarang banyak orang yang mengaku guru. Kita perlu gini sih nggak? Perlu ikhtiar nggak sih mencari guru? Atau kita cuma percaya bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan ketemu gitu? Kayak misalnya Sam sama Rumi itu kan sepertinya kan ya memang dua orang ini kayak sudah ditakdirkan untuk bertemu. Tapi kita kalau sekarang manusia modern itu perlu nggak ya, ikhtiar? Menurut saya itu perlu. Tetap harus ada ikhtiar, karena begini, kalau ada gelora di dalam batin kita untuk mencari sang guru ya, insya Allah Tuhan akan tunjukkan itu, karena itu janji Tuhan. Waman jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang benar-benar berjihad di jalan kami akan tunjukkan jalan-jalannya. Bagaimanapun caranya itu Tuhan akan tunjukkan. Makanya perlu ikhtiar. Apa ikhtiar kita? Ikhtiar kita itu adalah punya kesiapan untuk jadi murid. Gitu. Punya kesiapan jadi murid. Punya kesiapan jadi murid artinya ya tadi ya, memperkaya Iya. Khazanah sofistik tadi. Iya. Ya, okay. Ada pertanyaan lain nggak nih? Nggak. Oke, mungkin ini terakhir Ustadz ya. Ya. Terakhir lebih ke ini aja sih. Pentingnya kita hari ini manusia modern menekuni dunia sufi lah. Output apa yang pengen dihasilkan ya, setelah kita belajar sofistik ini? Saya masih meyakini kalau dunia tasawuf itu adalah dunia yang sangat bukan dunia publik. Dia dunia yang sangat privat, tergantung dahaga seseorang. Jadi kalau orang tidak punya dahaga, dia tidak akan masuk dunia tasawuf. Kenapa? Karena dunia tasawuf itu mengisi ruang batin, karena tasawuf itu bicaranya batin. Sehingga kalau batinnya tidak dahaga, dia tidak akan bergerak untuk masuk ke dalam dunia sofistik atau dunia tasawuf. Makanya saya masih meyakini seperti tradisi klasik bahwa ini ruang yang sangat privat. Tidak semua orang itu memang bisa masuk ke situ, khususnya jika mereka tidak punya dahaga ruhania. Akan tetapi, seperti apa yang dijelaskan Annie Merisimol, dia bicara konteks lain. Dia mengatakan kita bisa menemukan kaidah-kaidah kehidupan di buku Masnawi. Ya, kalau ngejar itu kita akan temukan itu. Misalnya, maksudnya begini, Rumi kita bisa bawa itu dalam ranah psikologi, ranah psikis manusia itu juga berkaitan. Nah, ranah itu punya konteks hari ini. Ya. Makanya bahasa Rumi kenapa banyak orang gemari, karena itu hubungannya dengan ruang psikologi manusia, ruang psikis ya. Dia mengisi ruang-ruang psikis dan itu ada ruangnya. Artinya dalam realitas sosial sebenarnya dibutuhkan ya? Iya, dibutuhkan seperti itu. Makanya, tapi kalau ditanya untuk apa? Saya selalu mengatakan sama sekali tidak ada gunanya kecuali satu, dia memberikan corak pandang kita yang luas. Jadi kalau kita masuk dunia sufi, kita tidak akan dapat apa-apa kecuali satu, yaitu khazanah pemikiran kita yang semakin luas. Kalau selama ini kita mikirnya di permukaan, kalau belajar khana sofistik kita akan dibawa masuk ke dalam batin, sehingga pikiran kita semakin luas. Sampai ngefek ke ini nggak? Ya, pusat bukan ilmu itu
harus menghasilkan sesuatu yang mungkin banyak sering dikutip, menghasilkan adab. Apakah mempelajari sufi, menekuni dunia sufi itu juga akan mencerminkan adab kita dalam adab tingkah laku, adab di kehidupan sosial. Salah satu dimensi tasawuf itu adalah tentang adab ilahi. Jadi semua tentang tasawuf itu semuanya tentang adab. Makanya kalau dia meninggalkan adab ya sama dengan meninggalkan tasawuf. Gitu. Jadi orang yang meninggalkan adab itu hakikatnya dia telah meninggalkan tasawuf. Nah, makanya tasawuf itu semuanya tentang adab. Nah di sini ada, makanya saya selalu mengatakan di sini pertemuan yang sangat erat dan dalam dengan syariat. Adab makan, adab tidur, adab ini, semuanya tentang adab. Dan di situ ada sufistik di situ. Nah cuma kita lihatnya hanya adab. Kalau ranah sufi lihatnya itu adalah perjalanan. Perjalanan ya. Perjalanan. Jadi belum sampai sesuatu yang dituju tadi. Iya, kita hanya melihat itu, oh ini adab. Kalau sufi melihatnya disitulah perjalanan. Disitulah perjalanan jiwa. Ketika saya beradab, disitulah perjalanan jiwa sebenarnya. Oke teman-teman, jadi inti dari ada yang tanya? Bagaimana menjelaskan siapa yang mengetahui Allah dengan sifatnya, lisannya, jadi raja? Siapa yang mengetahui Allah dengan zatnya, lisannya yang jadi bisu? Nah, pertanyaannya bagaimana menjelaskan? Ini kayaknya masih berkaitan sama mursyid sih kayaknya. Bagaimana menjelaskan siapa yang mengetahui Allah dengan sifatnya, lisannya jadi panjang? Siapa yang mengetahui Allah dengan zatnya, lisannya jadi bisu? Kayak jadi satu larik ini deh. Oh iya. Satu larik di sufi itu. Ya, ini salah satu hadis yang populer dalam tradisi sufistik. Siapa yang tahu Tuhan maka lasakoto, dia akan terdiam. Dia akan terdiam. Maksudnya kita tahu bahwa seperti yang tadi dijelaskan, sifat zat itu tak terbatas, tak terhingga, absolut, hadir dalam segala realitas, di luar segala realitas. Nah, ketika dia sampai pada perjalanan dan puncak, sampai pada makom disebut makom zat, dia akan terdiam karena dia akan menyadari tentang keterbatasan dirinya. Keterbatasan dirinya, dan kata lisannya itu kan direnggut Tuhan. Makanya lasakot, dia akan terdiam. Dia tidak ada bahasa yang bisa menggambarkan hakikat yang dia saksikan seperti itu. Ini bahasanya tinggi. Iya. Itu kayak hadis yang tadi yang kita kutip itu ya. Barang siapa mengenal dirinya, maka mengenal Tuhannya. Ya lanjutannya Pak. Ya lanjutannya kan ya. Lanjutannya. Bagaimana barang siapa mengenal Tuhannya, maka bodohlah ya. Iya. Ya karena fakir, fana tadi. Iya. Atau yang kemarin Ustadz bilang yang tentang bunuh, yang terakhir bunuh itu. Iya. Itu gimana tuh? Ya, itu hadis disebut hadis kurbun nawafil. Jika seorang ingin dekat kepadaku, dia beribadah kepadaku. Jika dia beribadah kepadaku, dia akan mencintaiku. Ketika dia mencintaiku, aku pun akan mencintainya. Ketika aku mencintainya, aku akan membunuhnya. Ketika aku membunuhnya, ketika aku melihat, aku melakukan penglihatannya untuk melihat. Ketika aku mendengar, aku melakukan seperti itu. Ya, itu berat itu. Itu harus fana itu. Iya, harus fana. Nah, untuk mencapai fana nggak mungkin kajian 2 jam kan. Kajian 2 jam juga nggak bisa mencapai pada titik fana tadi. Oke teman-teman, terima kasih atas kehadirannya Ustadz Nur Jabir, juga terima kasih dari Rumi Institute. Semoga di lain waktu kesempatan kita bisa ngobrol lebih dalam lagi dan lebih intens lagi. Sekali lagi teman-teman, terima kasih atas kehadiran, meluangkan waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.